Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yukaffir ankum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucap alhamdulillah dan dengan meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara mentaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan syariahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, karena beliaulah yang telah berjuang kepada kita semua agar mengeluarkan kita semua dari zaman kejahiliahan menjadi zaman Islam yang terang benderang. Semoga kita menjadi pengikut yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kelak kemudian dan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tak terasa kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah yang telah disampaikan oleh pengurus masjid tadi. Insyaallah 14 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci mulia. Dan bulan ini kita masih ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulul nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Dan bulan itu terletak antara Rajab dan Ramadan. Marilah kita coba renungkan apa makna bulan Sya'ban ini bagi kita semua. Walaupun di khutbah-khutbah yang sebelumnya khotib yakin telah banyak dibahas tentang persiapan kita menjelang Ramadan, mari kita perdalam tentang bulan Sya'ban ini. Sya'ban dari kata syi'ab yang bermakna adalah jalan setapak menuju puncak. Seandainya Ramadan adalah puncaknya, maka Sya'ban ini adalah jalan setapak menuju kita bulan di puncak, yaitu bulan Ramadan. Dalam khutbah kali ini, khatib ingin bersama-sama para jamaah, marilah kita renungkan apa makna Sya'ban bagi kita yang 14 hari kita akan menjalaninya. Sya'ban adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat kesempatan besar untuk memperbaiki diri kita. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis-hadisnya memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sepenuh-penuhnya untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah puasa sunnah. Rasulullah sendiri sangat memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Bahkan menurut hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yaftiru wa yaftiru hatta naqul la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah berkata, Rasulullah berpuasa hingga kami menyangka ia berbuka.
Dan Rasulullah berbuka hingga kami menyangka ia berpuasa. Dan aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasanya daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah berpuasa penuh di bulan Ramadan dan paling banyak berpuasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Sebagai pengikut Rasulullah SAW, marilah kita tiru bagaimana Rasulullah mempersiapkan bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dari hadis lain dari Imam Nasai juga menguatkan kisah Aisyah bahwa Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban meskipun tidak secara penuh sebulan penuh. Laqad kanat ahadana tuftiru fi Ramadan fama taqdiru ala an taqdiya hatta yudkhilu Sya'ban. Salah satu di antara kami, kata sahabat, biasa berbuka di bulan Ramadan dan tidak mampu mengqadha puasa tersebut hingga masuk bulan Sya'ban. Rasulullah tidak berpuasa di bulan manapun seperti yang beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa sepanjang bulan kecuali sedikit. Kita bisa membayangkan para sahabat yang perjalanan dari Mekah atau dari Madinah menuju Syam ataupun menuju Yaman dalam waktu 3 bulan, naik unta, kemudian berbisnis selama 1 bulan dan kembali lagi selama 3 bulan. Selama perjalanan mereka safar dan tidak berpuasa, dan mereka kembali kepada Mekah maupun Madinah dan ada waktu untuk mengqadha puasa mereka dari bulan Sya'ban. Kita ingatkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita yang di rumah, apabila masih punya hutang di bulan Ramadan yang lalu, maka harus segera diselesaikan dan diqadha di bulan Sya'ban ini. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, bulan Sya'ban memberikan kita kesempatan untuk menyesuaikan tubuh kita dengan puasa yang lebih panjang di bulan Ramadan kelak. Ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, tubuh kita akan terbiasa dengan menahan lapar dan dahaga. Ini sangat penting bagi kita. Ketika Ramadan tiba, kita tidak akan merasa terkejut lagi dengan tantangan fisik yang ada. Sebaliknya, kita akan lebih siap secara fisik untuk menjalani puasa Ramadan karena kita telah terbiasa di bulan Sya'ban. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah di bulan Sya'ban yang Rasulullah dan para sahabat senantiasa perbanyak adalah membaca Al-Quran, yaitu tilawatil Quran. Kita sering merasa lelah maupun kesulitan dalam menjalani hidup kita di era sekarang. Tetapi di bulan Ramadan kita harus memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan akan dilipat gandakan semua pahala. Bahkan ketika kita tilawah, setiap huruf yang kita baca Allah akan berikan 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan kita usahakan paling tidak kita khatam 1 kali, syukur bisa khatam 3 kali, bahkan kalau bisa khatam minimal 5 kali. Semoga memberi berkah kepada kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk melatih diri kita dalam mengendalikan nafsu dan memperbaiki perilaku kita. Melalui puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, kita diajarkan untuk lebih disiplin dalam menjaga diri kita. Segala hal yang dapat merusak puasa sunnah kita secara fisik maupun spiritual harus kita hindari. Ini adalah pelatihan jiwa bagi kita, agar ketika Ramadan datang 14 hari lagi, kita telah siap menjalani puasa dengan penuh keikhlasan dan penuh ketakwaan. Selain puasa, bulan Sya'ban mengingatkan kita, selain untuk tilawah, adalah beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan ibadah kita selama bulan Sya'ban, kalau kita terbiasa, insyaallah di bulan Ramadan kita pun akan lebih terbiasa lagi dan dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Mengapa kita perlu perbanyak tilawah kita di bulan Sya'ban? Karena menurut hadis dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Quran. Untuk itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui tilawah Al-Quran, dan kita pelajari tafsirnya, kita pahami ayatnya,
dan kita ajarkan apa yang telah kita pahami kepada orang lain. Dengan membiasakan diri membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Sya'ban, kita akan lebih siap untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah di bulan Ramadan yang akan datang, di mana kita dengan membaca dan memahami Al-Quran, insya Allah akan memperkuat iman kita. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Kita latih tubuh kita untuk siap berpuasa dengan puasa sunnah, dan kita latih jiwa kita dengan disiplin dan menjaga diri dengan memperbanyak Al-Quran. Ada satu lagi, yaitu kita akan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan, dan tarawih itu adalah pengganti sholat tahajud kita. Selama bulan Sya'ban ini, marilah kita usahakan untuk sholat tahajud. Apabila tidak bisa setiap malam, usahakanlah paling tidak di akhir pekan, di hari Ahad atau Sabtu dan Jumat. Apabila tidak bisa selama 3 hari, usahakanlah 1 hari untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah, antara lain dengan ibadah sunnah, yaitu ibadah sholat tahajud. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melupakan Allah dan kita tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah menciptakan kita dalam tidak tahu, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang Allah ciptakan tentang diri kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui, dan Dia akan memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Dan terakhir, untuk khutbah singkat ini, dalam surat Toha Allah juga mengingatkan kepada kita semua, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin.
bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.